Afrika pesisir guna menjaga dan meningkatkan potensi maritim Indonesia. Hadirin selanjutnya untuk mengawali acara pada pagi hari ini yaitu laporan. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita ikuti kuliah umum akan dibacakan kurikulum vitae dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Edi Prabowo SEMM MBA oleh Komandan Serkol. Kepada Komandan Serkol kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu. Pada siswa, pejabat utama siswa, yang para peserta siswa angkatan ke-8, juga pasti siswa angkatan ke-15. Pada hari yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, kita patut bersyukur dan berbangga hati karena mendapatkan kehormatan dengan perkenan hadirnya beliau yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Edi Prabowo SEMM MBA. Yang beliau didampingi pada pagi hari ini adalah oleh beliau dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Dirjen BPKP, kemudian Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, kemudian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Pagi ini, beliau Bapak Menteri berkenan memberikan kuliah umum dengan tema peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pembinaan desa pesisir guna menjaga dan meningkatkan potensi maritim Indonesia. Kepada mahasiswa siswa angkatan ke-8 dan mahasiswa Putra angkatan ke-15. Jadi Bapak Menteri, kami keluarga siswa mengucapkan selamat datang siswa dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas perkenan datang sekaligus memberikan kuliah umum kepada mahasiswa siswa dan mahasiswa semester. Seskoal dan KKP telah mempunyai ikatan yang kuat. KKP dalam pendidikan seskoal telah ikut menyiapkan pemimpin generasi penerus. KKP secara berkelanjutan memberikan pencerahan tentang tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan erat dengan pendidikan di seskoal ini. Selain itu, dalam rangka ketahanan pangan khususnya pada tahun 2017-an, KKP telah mendukung seskoal untuk membangun bioblok serta pendukungnya yang sangat berguna, khususnya saat ini kita yang mengalami kondisi sulit menghadapi pandemi COVID-19. Pikiran tersebut semakin diperkuat dan kita rasakan pada pandemi ini dengan mana saat ini Bapak Menteri beserta rombongan berkenan hadir untuk memberikan pencerahan dan share ilmu pengetahuan kepada pasien siswa dan semester. Selain itu, beliau Bapak Menteri beberapa saat yang lalu juga berkenan untuk meninjau
ketahanan pangan bidang perikanan serta menabur benih ikan patin sejumlah 500 ekor di bioflok Seskual. Semoga kegiatan ini membawa barokah. Semoga kegiatan ini membawa barokah serta memberi keberkahan bagi kita semuanya. Dan juga tadi secara langsung beliaunya menyampaikan ke kita semuanya bahwa untuk ke depan akan didukung lagi untuk pembuatan bioflok. Semoga dapat menerima manfaat yang sebaik-baiknya untuk kedepannya. Untuk Bapak Menteri, kami laporkan bahwa pendidikan reguler Seskual Angkatan ke-58 telah memasuki masa perkuliahan ke-29 dari 4 minggu sesuai program yang sedang dilaksanakan. Jumlah para siswa di Seskual adalah 175 orang dengan rincian Pamen TNI AL 161 orang, TNI AD 2 orang, TNI AU 2 orang, Pamen Polri 2 orang, serta 8 pamen mancanegara yang berasal dari Arab Saudi, Australia, Cina, India, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Mereka semua yang saat ini yang berada di luar, yang kembali ke negara masing-masing karena COVID, tetap mengikuti secara menggunakan video conference. Sedangkan untuk fases Susdemenstra TNI Angkatan ke-15 jumlah 50 pamen telah memasuki masa perkuliahan minggu ke-12 dari 17 minggu sesuai program yang sedang dilaksanakan. Mohon Bapak, agar terjalin komunikasi yang baik, perkenan kami untuk membacakan kurikulum vitae Bapak. Para fases, beliau nama lengkap adalah Dr. Edi Prabowo, SEMM.MBA, lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 24 Desember 1972. Beliau adalah politikus Indonesia yang berasal dari Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf. Adapun riwayat pendidikan yang telah beliau tempuh adalah sebagai berikut. Untuk SD, SMP, SMA, kemudian untuk SS1 tahun 1997, kemudian S2-nya tahun 2004, dan yang S3-nya adalah ilmu komunikasi politik di Universitas Pajajaran. Beliau masih meraih predikat lulusan umum. Sedangkan untuk karir yang pernah beliau jabat adalah panjang sekali ini. Tapi harus Bapak mengetahui semua para fases karena ini merupakan istilahnya jenjang yang tidak akan pernah bisa mengikutinya, tidak bisa mengikuti beliau. Yang pertama adalah asisten pribadi Direktur Utama PT Nusantara Energi, kemudian Komisaris PT Swadesi Dharma Nusantara Jakarta, Direktur PT Alas Hello Jakarta, Direktur Utama PT Tusam Utami Lestari Jakarta, Direktur Utama PT Garuda Suruti Nusantara Jakarta, Ketua Percepatan Pengadaan Logistik PT Kertas Nusantara, Komisaris PT Kiani Lestari Jakarta sesuai dengan tahun masing-masing. Kemudian anggota Komisi 6 DPR RI 1 Oktober 2009 sampai dengan 2014, anggota MPR RI Oktober 2009 sampai dengan 2014, Ketua Komisi 4 DPR RI dan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Oktober 2014 sampai dengan September 2019, Ketua Fraksi Gerindra MPR RI 2014 sampai 2018, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI 2014 sampai dengan 2018, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI 2018 sampai dengan Oktober 2019, anggota DPR RI 1 sampai dengan 19 Oktober 2019, anggota MPR RI 1 sampai dengan 19 Oktober 2019, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 23 Oktober 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian berbagai pengalaman organisasi yang pernah beliau ikuti adalah
Saya bacakan untuk yang 5 terakhir, khususnya adalah beliau pernah menjabat manajer tim pencaksilat kejuaraan dunia pencaksilat di Pahang, Malaysia tahun 2007. Kemudian asisten manajer tim pencaksilat SEA Games 24 di Nakhon, Thailand. Manajer tim pencaksilat kejuaraan dunia pencaksilat di Jakarta, Indonesia 2011. Manajer tim pencaksilat SEA Games di Palembang 2011. Manajer tim pencaksilat SEA Games di Kuala Lumpur 2017. Manajer tim pencaksilat Asian Games Palembang 2018. Hadirin yang berbahagia, khususnya para basis, demikian kurikulum vitae Bapak Dr. Edi Prabowo SMM MBA. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama penyampaian materi kuliah umum ini dengan sungguh-sungguh agar kita dapat menyerap ilmu yang dimiliki oleh beliau untuk kepentingan kita bersama. Selanjutnya, kepada yang berhormat Bapak Dr. Edi Prabowo SMM MBA, kami bersyukur. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan CV dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kepada Bapak Menteri berkenan untuk menyampaikan materi kuliah umum yang akan dirangkai dengan sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Edi Prabowo SMM MBA, kami silakan. miliar kira-kira kalau APBN kita sekarang 2.400 triliun. Itu artinya dikali 5. Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih 1.338 miliar US dollar per tahun. Itulah kekayaan kita. Sektor kelautan dan perikanan juga memberikan lapangan kerja 45 juta orang atau total 40% dari angkatan kerja Indonesia. Namun faktanya kita baru 22% saja dibandingkan negara-negara sahabat kita. Thailand lebih besar, dia punya laut lebih kecil, Korea Selatan, Jepang, Maldives, Norwegia, kontribusi kita yang kontribusinya sudah di atas 30%. Saya cerita dulu tentang latar belakang. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apa yang menjadi tugas pada saya 2 hal. Satu, membangun komunikasi. Bagaimana? Kalau Anda dengar beberapa periode lalu, mungkin Anda mengikuti, dan saya yakin sebagian dari saudara-saudara sekalian ada di lapangan. Bagaimana masyarakat nelayan berapa kali demo Jakarta seolah tidak berani. Banyak asumsi seolah-olah ngurusin negara ini hanya ngurusin tentang konservasi saja. Ngurusin negara ini seolah cukup dengan konservasi rakyat di kawasan Anda. Saudara sekalian, saya mau kasih tahu, konservasi itu penting untuk berlanjutan anak cucu kita. Tapi dengan menjaga sebagai konservasi tanpa ada manfaatnya, sama saja kita itu. Tapi kita memikirkan ekonomi saja tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya apa yang kita eksploitasi adalah dua-duanya harus dijaga. Eksploitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini tadi dua kutub. Orientasinya adalah mengeksploitasi untuk ekonomi dengan aturan-aturan dan menjaga konservasi untuk menjaga keberlanjutan. Jadi dasar 2 hal Pak Presiden memerintahkan saya adalah bangun komunikasi kepada nelayan
Hari ini saya ada di pimpinan tertinggi, calon-calon pimpinan tertinggi di antara kami. Makanya ini salah satu tugas yang Presiden berikan saya, membangun komunikasi. Anda mungkin tidak terima saya sebut nelayan, karena bagi saya nelayan adalah orang yang urusannya ada hubungannya dengan sektor perikanan. Saya bilang, mata saya orang yang saat ini paling strategi posisinya menjaga nelayan-nelayan migrasi. Dan saya merasakan ini belum kemampuan saudara-saudara sekalian yang begitu besar, belum ada 5% saja yang bisa dimanfaatkan. Saya tidak menyalahkan saudara-saudara sekalian karena tugas
bersama TNI Angkatan Laut khususnya di Seskol ini? Nah, satu hal yang saya temukan di lapangan sejak jadi menteri, ya, ada potensi besar yang belum dioptimalkan yang ada, yaitu bagaimana melibatkan Angkatan Laut untuk ikut terjun dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara ekonomi. Kalau selama ini kan Angkatan Laut menjaganya demi pertahanan, kewajiban berdasarkan doktrin yang harus dilaksanakan, sumpah prajurit, 8 wajib abri, konstitusi. Tapi saya mau ngajak sekali ini untuk keekonomiannya gimana. Jadi pertahanan dengan membangun ekonomi. Karena saya pikir inilah dasar yang diarahkan kepada kita. Nah ini saya lihat peluang besar, panjang garis pantai yang nomor 2 terpanjang di dunia, kemudian potensi lautnya yang begitu besar, potensi darat, perairan darat, daerah pesisir pantainya. Saya melihat kalau Angkatan Laut saya dilibatkan, saya yakin ini bisa terus jalan. Kenapa? Mereka memiliki kemampuan mengkoordinasi keamanan, mengajak. Jadi saya pikir ini suatu kekuatan. Makanya saya datang ke sini juga perlu untuk menggugah ini, mengajak. Dan ini sejalan dengan perintah Presiden kepada saya, membangun komunikasi kepada seluruh nelayan supaya keberadaan negara lebih terasa kepada mereka. Yang kedua, membangun sentra perikanan budidaya. Dan saya sangat yakin kalau Angkatan Laut bareng bersama kami, bersama KKP, ini akan jalan. Modal ada, modal uang ada, potensi laut ada. Sumber daya manusia dengan hadirnya Angkatan Laut akan semakin bisa terbina. Kemudian pasar tersedia. Masa Covid justru sektor sini meningkat, ekspor kita naik sampai 10%. Ini potensi. Saya pikir ini dan saya sangat bangga hadir di sini di tengah-tengah para calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Dan saya menemukan banyak hal. Ya. Pendalaman Pak, di JPNN ini tadi model konkret insentif KKP terhadap personil misalnya di lalan-lalan itu gedung seperti akur atau pemerat atau apa saja. Kan mereka intinya mereka ini punya kemampuan mengkoordinasi, kemampuan teritorial nelayan. Selama ini mereka menemukan banyak yang dibutuhkan nelayan, tapi tidak bisa mereka eksekusi karena terkendala oleh dana. KKP punya dana BLU, LPMU KP itu dana KUR yang bisa diturunkan dengan bunga yang lebih rendah 3%, dan ada dana KUR 195 triliun setiap tahun yang akan ditingkatkan sama Pak Presiden sampai tahun 2024 jadi 324 triliun. Ini potensi besar. Apalagi saya pikir nggak ada, lautnya ada, potensinya ada, belum sektor budidaya. Jadi apa saja, termasuk nanti dana ini untuk beli cold storage, untuk beli kapal, bisa semua. Jadi semua, dan saya yakin begitu ini sudah bisa dibuktikan akan semakin terus menggelimis seperti bola salju. Saya percaya mereka selama ini kan saya kan uji petik di lapangan kan banyak. Dan sahabat saya kan teman saya di Angkatan Laut banyak, dan mereka selalu tanya, satu Pak ini terkenal dengan anggaran, kalau anggaran dahulu kita punya, apalagi anggaran ini kan nggak hilang, begitu dipinjam dan nelayan bisa tahu kembali lagi, malah untung, dan ini kan muter dari dalam, tidak hanya sekedar APBN, ya. Kali ini mungkin Bapak Menteri ada pesan khusus untuk para perwira siswa. Oh, saya menemukan semangat. Dan saya pikir ini semangat adalah modal utama untuk pengabdian. Tapi pengabdian kalau bisa jangan hanya menjaga pertahanan, tapi membangun pertahanan melalui membangun sektor ekonomi. Ini yang saya bilang. Dan saya dapat cerita dari komandan sekolah, dilihat bahwa mereka nggak pernah keluar. Aduh, saya agak sedikit trigger, tapi sudahlah, memang itu kan resiko. Tapi semangatnya saya lihat tidak kendur. Ya, tadi lihat bagaimana. Kalau saya sendiri, saya mau berapi-api juga
nggak sampai hati karena kan saya kan, waduh gimana. Tapi saya lihat semangatnya muncul dari lapangan. Jadi mungkin kesan Saya bawa oleh-oleh ikan juga, kita mudah-mudahan bisa dibakar. Tapi Pak, Bang, kalau misalnya kurang, nanti telepon aja kita kirim lagi. Demi untuk itu menjaga moral. kesan setelah peninjauan kolam bioflok gimana izin bioflok seskoal? Bagus, saya pikir bantuan ini malah sangat bermanfaat, terasa dan terawat. Malah saya ingin nambah lagi. Coba udah fix tambah 24 lagi. Nanti kalau memang, dan ini kan saya pikir jadi sampel lah. Sehingga nanti yang paling penting bukan di sini nanti. Yang paling penting setelah dari sini, ternyata siswa-siswa pasti perwira siswa ini lihat, oh ternyata bisa kita kasih arah-arah itu yang terbanyak. Dan tidak hanya untuk ikan tawar, laut bisa banyak jenis ikan yang kita bisa. Terima kasih Pak Menteri. Wis, udah. Kunjungannya ke sini selain untuk menjemput teman-teman, juga mengajak membantu sektor ekonomi di bidang pesisir. Itu gimana tanggapannya? Sesuai tadi yang disampaikan oleh beliaunya, tentunya ini merupakan tantangan tersendiri ya, tantangan bagi kita angkatan laut misalnya ini ya, khususnya juga kami yang di pendidikan ini. Jadi harus istilahnya menelaah kemana arah yang harus kita fokuskan. Dengan adanya begitu, nanti kami dari lembaga dan juga untuk mengajak para pasis untuk selain menelaah juga menganalisa kegiatan apa yang mungkin bisa diterapkan dengan adanya ajakan atau merupakan tantangan dari beliau itu. Udah ada gambaran tidak Pak? Bagaimana? Udah ada gambaran Pak kira-kira? Nah, untuk sementara kan udah ada di bioflok nih Pak paling depan. Betul. Tadi selain bioflok tadi kan juga ada istilahnya pemanfaatan lahan yang ada. Lahan kan mesti kan banyak. Selain juga tempat-tempat yang banyak ada tanaman bakaunya, di sana bisa dibuka bersama dengan kredit usaha kur tadi itu. Nah itu dari situ kan bisa istilahnya benar Pak, akan ada pembicaraan lebih lanjut tentang itu. Kalau itu merupakan kebijakan dari pimpinan kita dan di sini hanya bagi lembaga. Nah ini istilahnya akan membantu untuk mencari kira-kira mana yang kira-kira yang pas. Tentunya menurut kami adalah penelitian diharapkan dengan pendidikan kita. Pak, mengenai bioflok yang di belakang tadi Pak, itu Pak boleh dijelaskan Pak awal mula pembangunannya dan apakah ini ada kaitannya juga dengan ketahanan pangan Pak? Karena istilahnya kita berkelanjutan dengan KKP itu melaksanakan kerjasama. Selain itu juga KKP juga secara berkelanjutan sesuai dengan permintaan kita untuk memberikan pencerahan tentang tugas pokoknya, karena sampai kapanpun KKP akan berhubungan dengan Angkatan Laut, sehingga pada saat itu kurang lebih tahun 2017-an jauh sebelum ada COVID, beliaunya membantu untuk istilahnya memberikan dukungan pembangunan bioflok ini. Nah ini terasa banget saat ada COVID ini. Nah sehingga sampai dengan saat ini kita sudah melaksanakan pembenihan dan juga perawatan ikan-ikan. Di sana tadi sudah lihat ada ikan lele, mujair, yang pati dan lain-lainnya. Dan
alhamdulillah pagi hari ini beliau melihat kondisi yang ada ini sangat bagus sekali untuk ditindaklanjuti, sehingga mengapa tadi beliaunya juga melaksanakan pembenihan ikan patin. Dan karena beliaunya senang melihat ada dan melihat lingkungan yang ada masih ada tempat yang kira-kira kosong, nah beliaunya kedepannya akan menambah kurang lebih 24 juga. Nah ini sangat bagus untuk kami tindak lanjuti, yang tujuannya adalah untuk ketahanan pangan khususnya di Seskowal sendiri. Gitu. Pak, tadi yang Bapak bilang keberadaan biovlog di tengah COVID terasa banget itu seperti apa? Maksudnya terasa banget itu setelah kita nanam, kemudian kita memelihara, kemudian memanen. Nah, memanen ini itu adalah selain untuk kepentingan internal Seskowal, juga kami bisa gunakan bersama-sama untuk kepentingan mahasiswa, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi susah-susah untuk keluar. Nah, itu tidak perlu lagi kita misalnya belanja keluar. Dengan adanya kita mempunyai kemampuan untuk bisa, ya memang tidak langsung secara gradual banyak itu tidak, tapi minimal bahwa misalnya bulan ini ada yang bisa digunakan, kemudian yang lainnya bisa digunakan, bisa langsung dimanfaatkan oleh kita. Nah, gitu.